Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asarul umum mustasaduha wa kula mustasam bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung dalam Zoom Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberi nikmat yang sangat banyak. Khususnya pagi ini kita dapat kembali bertemu di Zoom Al-Asani dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan mengkaji itu mudah-mudahan kita keimanan kita makin meningkat dan ketakwaan kita makin bertambah dan kita istiqomah dalam mempelajarinya. Pada kesempatan ini kita membahas surah Az-Zumar ayat 8 di bawah pimpinan Buya Rizal Al-Sani. Pagi ini didampingi oleh Bu Atin Kusmiyatun. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana durru da'a rabbahu muniban ilaih summa idza hawwalahu ni'matan min nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu wa ja'alillahi andadan liyudilla an sabilih. Qul tamatta' bi kubrika qalila innaka min ashabil nar. Apabila ditimpakan pada manusia, bencana ditimpakan kepada manusia, mereka bermohon pertolongan kepada Tuhannya dan kembali taat kepadanya. Akan tetapi apabila dia diberi nikmat sedikit kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dimohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia di jalannya. Katakanlah, hai Muhammad, bersenang-senanglah kalian dengan kekufuranmu, sementara waktu saja sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Pada ayat ini cukup mencari perhatian. Wa iza masalnal insana durru da'a rabbahu muniban alima. Apabila manusia ditimpa bencana, maka pertolongan dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dan kembali kepadanya. Jadi kembali kepadanya untuk maksudnya minta bantuan, karena bencana yang timpa itu bagi mereka terasa berat dan tempat pertolongan selain itu tidak ada kecuali kepada Allah. Itu yang diaturkan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 67, bunyinya menjelaskan ayat tadi. Bunyinya apa? Wa iza massakumud durru bil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Itu yang dijelaskan pada situ. Apabila
wa iza masukumud durru, apabila bahaya ditimpakan kepada mereka, fil barri, di lautan, dalaman tad'una ila al-ayyahu, niscaya hilang semua yang kalian seru kecuali Allah. Jadi ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, yang mengada-adakan terhadap Allah dengan tandingan-tandingan. Mereka kalau dalam keadaan bahaya, maka kembali kepada Allah dengan memanggil kepada Allah. Semua selain daripadanya ditinggal, hilang dari semuanya. Maka palamma najakum ilal barri a'radtum. Akan tetapi bila dia selamat, bila dia telah menyelamatkan kalian ke daratan, lalu kalian berpaling daripadanya. Inilah sifat daripada orang-orang munafik, orang musyrikin, apabila diselamatkan dia berpaling. Wa kanal insanu kafuro. Manusia memang selalu ingkar. Al-Isra ayat 67. Nah, kemudian sambungan ayat itu summa iza hawalahu nikmatan minhu. Nah, tetapi apabila dia diberi nikmat kepadanya diberikan nikmat, maksudnya Allah mengabulkan doanya. Jadi tadi dia kan berdoa, maka Allah terkabulkan doa mereka, maka apa yang terjadi? Ya nasiya maka yad'u ilaihi min qablu. Dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelumnya. Maksudnya dia lupa akan bahaya yang diminta agar Tuhan bebaskan itu dari bahaya itu. Maka Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 12 bunyinya, menjelaskan ayat tadi, wa iza masalnal insana durru da'ana lijambihi wa au qa'idan au qa'iman falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'alam yad'una ila durri masahu kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'maluna. Ini yang menjelaskan lagi, diulang-ulang lagi, mereka ditimpa kesusahan. Wa iza masal insana durru. Apabila kesesaan itu telah menimpa manusia, niscaya dia berdoa itu. Doa da'ana ilal bilijambihi wa aqda au qa'idan au qa'iman. Dia berdiri berdoa baik dalam keadaan berbaring, keadaan duduk, keadaan berdiri dan sebagainya. Itulah kalau dia dalam keadaan susahnya. Nah ini kalau kita lihat kondisi manusia seperti ini banyak kita temui di dunia ini. Ya mungkin kita juga akan ketemu secara langsung dengan kita. Misal apabila dia minta tolong lah segala macam. Kalau susah, setelah itu dia lupa dengan apa yang dia lakukan. Kemudian palamma kasyafna anhu durrahu marra ka'alam yad'una ila durrihi masahu. Namun apabila kami hilangkan kesusahan itu darinya, dia kembali kepada jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami, kata Allah, untuk menghilangkan kesusahan yang telah menimpanya. Kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan terasa indah bagi orang yang melampaui batas dari yang selalu mereka kerjakan. Kemudian kembali kepada ayat itu, Az-Zumar ayat 6 menjelaskan kepada kita. Zalikum, potongan ayat Az-Zumar itu, zalikumullahu rabbukumul mulk la ilaha illa huwa fa'anna tusrifun. Yang berbuat demikian itu Allah, Tuhanmu, pemilik kerajaan. Tidak Tuhan selain Dia, mengapa kamu dapat berpaling dari kebenaran? Az-Zumar ayat 6. Kemudian lanjutannya, wa ja'ala lillahi andada. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, yaitu menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan. Apa tujuan mereka menjadikan berhala itu? Tujuannya tidak lain adalah liudilla an sabilihi, yaitu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, yaitu menyimpangkan manusia dari agama yang benar, agama Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 30, membunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alu lillahi andada liudillu an sabilihi.
Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Ya jangan lu. Dia menjadikan bagi Allah, orang-orang kafir maksudnya menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maka katakanlah hai Muhammad, kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Bersenang-senanglah buat sementara kamu, sesungguhnya tempat kamu kembali adalah di neraka. Maka dijelaskan lagi dalam surah Ar-Rum ayat 33, bunyinya hampir sama. Wa iza masanna al insana wa iza masannal insana wa iza masannasa durru da'au rabbahum munibina ilaihi summa iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Apabila ditimpakan kepada mereka atau manusia apabila ditimpa oleh suatu bahaya, mereka berseru kepada Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apa terjadi? Summa iza azaqnahum minhu rahmatan. Kemudian apabila diberikan sedikit rahmat, maksudnya dia rahmat itu dia lepas dari bahaya itu, mereka izan fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Mereka secara tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Tuhan. Sebagian minhum bi rabbihim, mensekutukan Tuhannya. Itulah perangai manusia. Kemudian lanjutannya dikatakan, katanya dalam firman ayat Az-Zumar 3 ayat 8, kul tamatta bikuprika qalilan. Katakanlah hai Muhammad kepada orang kafir, bersenang-senanglah dengan kekufuranmu untuk sementara waktu. Maksudnya sampai di dunia ini sampai ajal engkau. Inna kamin ashabinar, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Itulah yang ayat itu. Nah, katakanlah kepada orang seperti keadaannya, cara dan perilakunya. Kenapa cara perilakunya? Tamatta bikuprika qalilan innaka min ashabinar, bersenanglah dengan kekufuran untuk sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Ayat ini dipertegas dalam surah Luqman ayat 24. Numatihum qalilan summa nadarruhum ilan azabin ghalis. Kami membiarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami memaksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Nah, mereka sudah masuk dalam azab itu, mereka tidak ada tempat lari bagi kalian. Dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 10 sampai 12 yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Laku yaqulul insanu yauma izin aninal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma izinil mustaqar. Pada hari itu semua berkata, kemana tempat lari? Sesekali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali pada hari itu. Al-Baqarah, Al-Qiyamah ayat 10 sampai 12. Jadi di bumi kalian bersenang-senang, kemudian di akhirat hanya di bumi bersenang-senang sementara saja, di mana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 24, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bagi kalian ada tempat tinggal dan bersenang-senang di bumi sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu ajal. Kalian bersenang-senang dengan jumlah yang sedikit, dijelaskan dalam surah At-Taubah 38. Fama mata'ul hayati dunya bil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan hidup dunia itu adalah dibandingkan dengan akhirat itu, maka kehidupan hanyalah sedikit. Jadi kehidupan akhirat lebih banyak gitu daripada kehidupan dunia. Maka manusia cenderung mencari yang sedikit, itu yang tapi padahal pada kondisi itu kalau dia nyata apa yang itu dalam bentuk nyata, maka dia mencari yang nyata walaupun sedikit. Yang tidak nyata walaupun banyak dia tidak akan dicari. Nah, buktikan saja
saja. Kalau tidak percaya, kalau bapak-bapak ada uang, undang diumumkan kepada penduduk sekitar rumah itu, pagi besok siapa datang ke masjid dapat amplop 10 amplop, masing-masing isi 500 duluan, bro. Itu nunggu sebelum kita datang dia sudah duluan, karena ada yang diharapkan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk tidak bentuk fisik maka mereka tidak mau datang. Itulah yang terjadi. Kalau contoh lain dalam kehidupan kita, kalau tahlilan malam Jumat, ya, pada maghrib ramai di rumah tahlilan tuh, tapi ke masjid kosong. Itulah kondisinya itu.